Lesti itu betul-betul menjaga keluarganya, tetapi itu saya kira sekali lagi tentu Komnas Perlindungan Anak yang selalu menegakkan hukum bagi korban-korban atau katakanlah melawan kekerasan apapun bentuknya, anak mengalami kekerasan, saya kira tidak ada kompromi terhadap itu. Jadi Baim dan istrinya yang nggak berhak untuk melakukan uji terhadap si penyidik ini ya Bang ya? Oh iya. Apakah dia profesional atau enggak? Oh iya, itu polisi sudah tanggung jawab polisi ketika ada laporan masyarakat prank atau betul-betul terjadi, polisi harus menanggapi itu. Nggak bisa hanya kasus orang yang terkenal aja yang viral gitu, yang diproses dengan cepat gitu. Jadi kemarin dia sampai bilang ini, kalau sampai kasusnya Lesti ini duluan dan kasus saya ini, bisa lebih baik mati aja. Sahabat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, sahabat Anak Indonesia, untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa, Nia akan selalu ingetin, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena banyak kegiatan-kegiatan dari Bang Aris, dan kalian juga akan melihat sisi lain dari Bang Aris yang ternyata memang Bang Aris tuh bisa nyanyi, bisa ngelawak, atau juga romantis sama istrinya gitu. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus kegiatan-kegiatan dari Aris Merdeka Official. Di sebelahnya udah ada Bang Aris, apa kabar Bang? Baik Nia. Baik. Kegiatannya ngapain aja nih Bang, sibuk-sibuk sekarang? Ya, terus menerus menerima laporan dari anak-anak kita yang membutuhkan pertolongan. Dan itu harus dikerjakan, dan hari tadi kita sosialisasi bagaimana sekolah di Tangerang itu ramah anak. Jadi kami tadi baru pulang sebelum kita ngobras sore hari ini. Jadi memang selain melakukan pendampingan kasus-kasus anak di Indonesia, juga melakukan pencegahan dan deteksi dini begitu ya Bang. Betul. Ya, sosialisasi terhadap kasus-kasus anak, misalnya kasus bully begitu ya Bang. Betul. Ya. Dan tadi baru saja dilakukan di SMA di Tangerang. SMA Negeri 6 di Tangerang. Oke. Bang, kita kali ini akan ngomongin masalah nggak kekerasan seksual, tapi juga ada kasus yang memang beberapa minggu ini viral. Nah, kebetulan apa itu ya? kasus yang sebenarnya memang Bang Aris juga sering lakukan, tapi ini berkaitan sama artis di Indonesia, gitu Bang. Ya, ingat. Mungkin juga Abang juga sempat. Nah, jadi ada salah satu penyanyi dangdut. Mungkin Abang suka lagu dangdut nggak nih? Saya sih suka lagu apapun, termasuk lagu dangdut yang untuk menggerakkan supaya menjadi sehat. Lebih semangat. Sebagai bagian dari olahraga. Nah, penyanyi dangdut kita yaitu Lesti Kejora, mungkin Abang. Siapa itu? Penyanyi Jadi ada penyanyi tadi? Dangdut, iya, namanya Lesti Kejora. Oke Bang. Jadi Bang Aris belum kenal ya Bang ya, belum tahu gitu ya. Belum begitu mengenal, ya selintas sih saya mungkin selalu selintas dengar. Tahu. Ya. Nah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dari diduga ya Bang, dari suaminya gitu kan. Dan suaminya artis juga? Suaminya juga artis gitu. Kalau nggak salah sih pemain sinetron Bang. Oh, jadi si istri penyanyi dangdut, si suami itu pemain sinetron. Kurang apa lebih ceritanya begitu. itu? Nah, dugaannya kalau dari informasi dari pihak kepolisian Jakarta Selatan itu Bang, kalau saya ingat ini ya, adalah pasangan suami istri dari kalangan selebriti yang terus mengumumkan keluarganya atau mempertontonkan keluarganya, cerita keluarganya itu adalah keluarga baik-baik gitu ya. Seolah-olah keluarga yang patut dicontoh oleh masyarakat. Saya sih mendengar berita itu. Apakah itu? Bagaimana ceritanya sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau menurut dari informasi dari Humas dari Polres Jakarta Selatan, sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan Pak. Dan sekarang ini sudah masuk, menurut informasi sudah masuk ke tahap penyidikan. Oh gitu. Jadi dugaannya kalau Lesti Kejora ini melihat atau mengetahui perselingkuhan dari suaminya. Dugaannya ini Pak. Ini padahal dia kan sejak awal saya mengenalnya itu di
PH atau di tayangan-tayangan televisi adalah keluarga yang betul-betul harmonis, mencintai, dan seolah-olah itu patut dicontoh oleh kalangan seribu. Terus gimana kok bisa terjadi? Terus ya karena ketahuan terus mergokin gitu kan Bang, ya sudah gitu. Mungkin terjadi pertengkaran, ya akhirnya terjadilah kekerasan atau dalam rumah tangga tadi gitu. Jadi dugaannya kan sudah ada katanya hasil visum Bang, sudah ada bahwa memang benar terjadi kekerasan fisik gitu, misalnya ada luka lebam, terus kemudian ada luka nyeri di beberapa bagian gitu. Nah, menurut Bang Aris menyikapi kasus dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar, tapi sebenarnya kalau saya lihat juga Bang Aris sepertinya banyak juga yang menangani kasus-kasus seperti ini. Iya, banyak sih, tapi kali ini saya nggak menduga bahwa Lesti ini melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya dengan saya kira ini sangat kontroversi terhadap informasi yang saya terima dari keluarga ini. Kok ini kekerasan rumah tangga karena dilatar belakangi selingkuh gitu kan? Ini perlu saya kira kejelasan terhadap itu. Nah, ternyata kan sudah dilapor ke polisi. Yang pertama-tama nih ya, kalau itu betul kasusnya kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Bilar gitu ya. Iya, Rizky Bilar itu, dan sudah dilaporkan secara resmi bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar ini kepada Polres Jakarta Selatan. Pertama-tama tentu saya patut memberikan rasa salut saya kepada Lesti karena berani speak up ya. Berani speak up dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dipertontonkan oleh kedua pasangan suami istri ini, khususnya suaminya adalah keluarga yang patut ditiru dan tidak akan pernah ada kekerasan dan tidak akan pernah ada selingkuh, tetapi kan ada perselingkuhan. Nah, seharusnya istri di dalam adat ketimuran kita itu disembunyikannya. Ya, apalagi kalau di budaya Batak ya, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, istri dipukulin, itu dianggap aib dalam keluarga sehingga tidak dilaporkan dan tidak berani dilaporkan. Nah, ini tentunya Lesti saya berikan salut kepadanya karena berani speak up terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang saya tidak pernah membayangkan itu terjadi. Nah, itu berarti ada kebohongan publik di situ. Kalau betul lah itu sekarang sedang diperiksa oleh polisi dan unsur-unsurnya nanti terpenuhi bahwa Bilar itu melakukan kekerasan pada istrinya, maka ancamannya itu berat, 15 tahun loh. 15 tahun penjara. Hukumannya, Bang? Iya. Lalu itu bisa juga dikategorikan kebohongan publik karena selama ini dia menceritakan tidak ada masalah, ya. Artinya apa? Ada bujuk rayu kebohongan publik yang dipertontonkan kepada publik dan itu didiamkan oleh Lesti. Lesti itu betul-betul menjaga keluarganya, tetapi itu saya kira sekali lagi tentu Komnas Perlindungan Anak yang selalu menegakkan hukum bagi korban-korban atau katakanlah melawan kekerasan apapun bentuknya dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau sebaliknya istri atau anak mengalami kekerasan, saya kira tidak ada kompromi terhadap itu. Jadi sekali lagi Ibu Lesti teruskan perjuangan ini karena saya berikan penghargaan dan salut bagi Anda karena berani speak up terhadap kebohongan yang dipertontonkan oleh suamimu yang saat ini sedang kau gugat di pengadilan. Itu yang saya dengar. Jadi sudah mulai menggugat begitu ya, Bang? Iya. Dan menurut informasinya lagi ternyata kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tuh sebenarnya ini bukan terjadi sekali, Bang. Itu yang mengatakan tadi. Iya kan, jadi kan berkaitan berarti sama yang Bang Aris bilang tadi, yaitu berhubungan sama budaya ketimuran kita. Gitu. Ya, selama ini mungkin Lesti ya, karena berasal dari masyarakat timur dan tinggal di desa dan menghargai keluarga, budaya dan sebagainya. Mungkin itu yang dia pendam selama ini dan saya tidak tahu apakah itu sudah diberitahu kepada orang tuanya sebelumnya. Jauh-jauh kan. Nampaknya kan enggak, dia tahan sendiri karena itu dia anggap itu bisa diselesaikan oleh Lesti. Tetapi dia sudah tidak kuat karena seperti Nia katakan ada lebam-lebam di tubuh dan saya pernah mendengar atau selintas menonton televisi
Leher, ke rumah sakit dan disanggah dengan penanggal leher di rumah sakit, itu berarti ada kekerasan dalam rumah tangga itu yang serius. Bukan saja mencubit, bukan saja memaki-maki istrinya, tetapi sudah melakukan tindakan fisik. Berarti dia bisa dikenakan pasal berlapis. Hati-hati gitu si Bilar ini. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk semua, bukan hanya Bilar. Karena saya banyak sekali menonton cerita-cerita seperti apa yang ada dalam keluarga Lesti dan Bilar. Ada artis lain loh. Wow, menunjukkan bahwa tidak ada persoalan dan sebagainya. Hati-hati. Ternyata ini bisa kebohongan publik. Ya, kekerasan dalam rumah tangga itu harus betul-betul diungkap, nggak bisa didiamkan sendiri. Itu yang saya katakan tadi, salut, dan Komnas Perlindungan Anak akan mendukung secara penuh Lesti yang mempersoalkan itu secara hukum. Oke, Bang, gimana kalau ternyata memang mungkin benar berkaitan sama budaya ketimuran, tetapi bisa juga nggak ya kasus KDRT ini akhirnya menjadi rantai begitu ya Bang ya, lingkaran yang sudah dipendam, sudah terjadi, terus kemudian selama bertahun-tahun dalam rumah tangga, apakah juga berpengaruh terhadap misalnya karena memang perempuan ini secara ekonomi juga bergantung terhadap laki-laki dan lain-lain. Nah, itu Abang menemukan kasus seperti itu atau gimana? Sangat banyak, ya. Sangat banyak akibat dari ketergantungan ekonomi ibu sebagai ibu dalam mengurus rumah tangganya. Itu seringkali tidak mau mempersoalkan itu, tidak mau melaporkan itu kepada penegak hukum. Karena disadarin, ya, tanda petik itu, kalau suaminya akan menjalani proses hukum itu, lalu siapa yang menafkahi keluarga itu? Disitulah kendala-kendala yang dialami oleh ibu dalam keluarga miskin. Oleh karena itu saya kira Komnas Perlindungan Anak mendorong terus, sekalipun datang dari keluarga miskin, kalau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan didiamkan. Karena ada lembaga-lembaga lain yang akan mendukung ketidakmampuan keluarga itu. Jangan menyerah karena kemiskinan. Kalau itu dilakukan, maka kekerasan dalam rumah tangga akan tidak pernah selesai. Ya, oleh karena itu juga saya menghimbau kepada kalangan selebriti yang saat ini saya seringkali pagi hari kalau putar televisi, katakanlah menonton tayangan-tayangan dari artis-artis itu, jangan menyerah, jangan tutup-tutupi. Ini terjadi karena saya tahu banyak kalangan selebriti sekarang saya kira menutup-nutupin itu. Ada juga cerita-cerita seperti itu diumumkan kepada publik bahwa keluarga itu mengalami atau terjadi cekcok dalam rumah tangga dan menjadi konten. Oke. Apa istilahnya sekarang? Prank. Oh ya, oke. Nah, berkaitan sama ini Bang, berkaitan ya, ada kan yang begitu? Ya. Ada juga keluarga, tentu keluarga menengah bawah, menengah atas, kalangan selebriti, ya, kalangan katakanlah ibu-ibu sosialita, itu juga kadang-kadang bisa prank. Atau menutupi bahwa ya seperti apa yang terjadi kepada keluarga Bilar dan Lesti. Nah, kalau misalnya Bang Aris menanggapi nih berkaitan sama prank artis Baim Wong. Saya dengar gitu nih ya. Nah, artis Baim Wong sama istrinya Paula itu katanya melakukan prank terhadap kepolisian ya Bang ya, dengan mengadukan katanya ada kekerasan. Ya, Paula mengadukan. Siapa yang Paula itu atau Paula. Maksudnya yang prank itu atau memberikan kebohongan itu? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jadi istrinya. Jadi kayak sepakat begitu. Ya. Okay. Jadi Baim Wong menunggu di luar di mobil pakai kamera tersembunyi. Nah, istrinya masuk ke dalam mau bikin laporan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuin sama suaminya. Tapi kan ternyata itu prank. Nah, akhirnya kan sampai di proses kepolisian nih Bang, rame, viral, terus juga dianggap tidak berempati. Padahal itu Lesti dan Rizky Bilar ini ada temannya mereka juga. Tapi kok malah menjadikan itu sebuah konten bercandaan gitu ya Bang ya. Nah, menurut Bang Aris nanggepin kasus ini tuh gimana? Karena itu kebohongan publik, istilahnya ya, yang saya ikuti istilah prank ya.
memberikan laporan kepada polisi, memberitahu kepada publik itu yang sesungguhnya tidak terjadi menjadi terjadi, hati-hati. Itu kebohongan publik dan itu bisa dikenakan ya undang-undang ITE juga. Jadi saya berharap kemana? Polres mana dia prank itu? Ke Polsek deh kalau nggak salah. Polsek, ya? Iya. Nah, Polsek itu bisa melaporkan itu kembali karena itu kebohongan publik. Hati-hati, apa namanya? Baim Wong dan Baim, hati-hati. Anda jangan mencari uang dengan cara-cara kebohongan, kekerasan rumah tangga itu adalah extraordinary crime. Apa namanya tadi? Baim. Sorry Baim, saya tidak hafal namamu karena saya seringkali tidak percaya menonton televisi kita yang menceritakan seperti ceritamu ini. Nah ternyata ini prank. Hati-hati, menurut saya Polsek harus meneruskan perkara ini. Tidak hanya sekedar memberikan maaf, tidak. Karena itu memenuhi unsur kebohongan publik. Hati-hati loh. Hanya karena untuk apa nama istilahnya. Tapi kan kalau katanya Baim kan ini untuk melihat apakah pihak kepolisian itu profesional dalam menangani kasus perkara. Nggak perlu diuji polisi yang seperti itu. Percayalah kepada polisi. Jadi Baim dan istrinya yang nggak berhak untuk melakukan uji terhadap si penyidik ini ya Bang ya? Oh iya. Apakah dia profesional atau enggak? Oh iya, itu polisi sudah tanggung jawab polisi ketika ada laporan masyarakat prank atau betul-betul terjadi, polisi harus menanggapi itu yang membuktikan dalam proses pemeriksaan kan. Kalau ini kan sudah mengumumkan kepada publik kebohongan itu, hati-hati. Kita ini nggak boleh dibohongi. Kalau sekali lagi kasarnya, kalau memang ini demi konten, nggak gitulah caranya. Nggak gitulah. Itu yang mau saya kaitkan. Jangan karena peristiwanya Bilar dan Lesti itu dimanfaatkan untuk suatu pertunjukan istilah saya hanya untuk memenuhi syarat-syarat dari apa yang akan dilakukan di dalam mencari keadilan. Iya, keadilan seperti itu nggak boleh, nggak bisa, jangan main-main seperti itu. Bukan kapasitasnya gitu ya Bang. Ya, saya kira Baim, saya lawanmu untuk ketika ini menjadi contoh bagi publik, saya nggak setuju. Jangan main-main terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nggak ada yang main-main, itu pidana. Itu loh yang saya maksud. Mengapa saya salut kepada Lesti ketika dia berani speak up dari apa yang diceritakan, dia pertontonkan bersama suami sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berarti ada kebohongan publik juga kan yang dilakukan oleh si Bilar dan Lesti. Karena ternyata ditemukan oleh Lesti dia melakukan perselingkuhan. Karena perselingkuhan adalah bagian dari kekerasan rumah tangga. Padahal jauh-jauh sebelum ya saya nonton di YouTube atau menonton di tayangan-tayangan entertain, mereka tidak punya persoalan. Bahkan pernah ada dialog yang saya dengar gitu, kalau ada selingkuh, saya tidak akan kasih maaf kata si Lesti dan sebagainya. Ini sudah dilakukan. Saya menghargai itu dan menghargai keluarga besar dari Lesti. Jangan main-main Bilar terhadap ini. Jangan bangun kebohongan publik. Apalagi saya mendengar katanya, mau memberikan hadiah begitu ya. Kok bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perselingkuhan, kasih hadiah kapal pesiar sekian miliar, terus kasih rumah sekian miliar. Bang, tapi berkaitan sama itu Bang, kita ngomongin misalnya gini, alasannya kan katanya alasannya mukul karena sebagai suami merasa direndahkan atau dilecehkan. Nah, makanya dia memukul. Nah, menurut Bang Aris itu gimana? Kalau itu terjadi betul, nggak harus melakukan kekerasan kan, balasnya kan. Bisa mengingatkan kan. Karena saya percaya mereka bisa berdiskusi dari tampilan-tampilan sebelumnya itu di tayangan televisi kan. Seolah-olah nggak ada yang nggak bisa didiskusikan. Kenapa nggak didiskusikan? Kalaulah betul bahwa Lesti menuduh suaminya melakukan perselingkuhan, ternyata tidak betul, kan nggak harus mukul. Ceritanya kan nggak harus, ya tadi kan ada lebam-lebam sampai leher itu kan berarti ada tindakan fisik kan di situ. Kenapa itu harus dilakukan? Kenapa itu dilakukan Bilar? Dengan cara itu. Karena setiap kali saya menonton tayanganmu dimanapun sebelum peristiwa ini adalah keluarga
yang nggak mungkin melakukan tindakan kekerasan. Nah kalau itu misalnya terjadi, saya kan nggak tahu apa yang betul. Kalau betul, ya didiskusikan, nggak harus melakukan kekerasan dengan kekerasan. Pantas dong seorang istri yang yakin pada dirinya, mencintai 1000% pada suaminya, tiba-tiba dia mengetahui suaminya selingkuh. Kan terjadi kebohongan itu. Penipuan terhadap cinta mereka. Itulah yang dilakukan Lesti. Hati-hati Bilar. Nah Bang, kalau misalnya kasus kayak KDRT yang dilakuin sama Bilar kayak gitu, kalau misalnya terus kemudian proses selanjutnya dalam kehidupan, kan ini ada anak ya Bang yang masih kecil gitu. Nah masih boleh atau secara pengasuhan seperti apa itu Rizky Bilar ini masih boleh atau gimana Bang? Saya tentu dari peristiwa yang sedang dalam proses hukum sekarang, jangan libatkan anak-anak itu. Tapi kalau 8 bulan hal, ya, 8 bulan yang kalau akan untuk hal pengasuhan, bertemu, tinggal bersama itu gimana tuh? Nah, itu yang mau saya tekankan dalam perspektif perlindungan anak. Jangan libatkan, jangan persoalkan, jangan masukkan persoalan anak di dalam konflik perselingkuhan itu. Itu satu. Proses hukum tetap jalan. Soal pengasuhan berbeda lagi. Jangan kaitkan gitu. Seolah-olah itu kan anak saya, misalnya salah satu pihak mengatakan, ya kan? Nanti dalam proses hukumnya itu, proses hukum perselingkuhan adalah tindak pidana sendiri ya. Jangan kaitkan dengan persoalan-persoalan anak. Persoalan anak nanti dipersoalkan di dalam ketika misalnya terjadi gugatan perceraian. Ini kan belum terjadi gugatan perceraian, masih mengadukan kasus kekerasan dalam rumah tangga kan. Biarkan berjalan, jangan sekali lagi untuk Lesti dan Bilar, jangan libatkan anak-anak dalam konflik hukum ini. Kalaupun akan terjadi ya nanti pola pengasuhan itu berbeda dengan kasus ini. Tetapi dengan misalnya Bilar yang memang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik kan Bang, dia kan mukul gitu, itu masih bisa ketemu sama anak dan lain-lain. Itu kalau di perspektif perlindungan anak gimana tuh Bang? Nah dalam perspektif masih bisa ketemu, nggak bisa tidak ketemu tetapi tidak tinggal di rumahnya Bilar atau apa. Itu artinya mau misalkan tindak pidananya kekerasan dalam rumah tangga sendiri, tidak melibatkan keberadaan anak ya, tidak melibatkan keberadaan anak. Nah kalau terjadi gugat cerai akibat dari si Bilar itu dikenai tindak pidana, maka pengasuhan itu bisa dimintakan oleh Lesti kepada dia sebagai ibu, tetapi tidak memutus hubungan silaturahim dengan ayahnya. Oke, boleh ketemu tapi nggak tinggal bareng. Jadi kan ada dua persoalan kan. Kalau dia dipersoalkan tentang hak asuh, ya itu ngomong tentang hak asuh, disitulah dilibatkan anak-anaknya. Artinya apa dilibatkan? Untuk pengasuhan, untuk perlindungan dan sebagainya. Tapi kalau tindakan KDRT, jangan libatkan anak yang saat ini saya dengar masih berusia 8 bulan gitu kan. Tetapi kalau nanti sudah dinyatakan bersalah, katakanlah dihukum 15 tahun penjara, ya toh, maka selanjutnya akibat dari dia dihukum 15 tahun itu, maka kalau Lesti ingin menggugat hubungan keluarga, perkawinan, maka disitulah muncul persoalan anak ini diasuh atau dilindungi oleh siapa, tetapi tetap lewat pengadilan. Jadi dua berbeda, jangan dicampur-campurkan. Saya harus katakan itu, saya tolak itu kalau misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan keberadaan anak sebagai bagian seolah-olah itu meringankan hukuman. Jangan sampai seperti kasusnya istrinya Ferdy Sambo melakukan tindak pidana tetapi diperhadapkan atau dikait-kaitkan tentang keberadaan anaknya. Tidak boleh. Tindak pidana adalah tetap tindak pidana. Tetap harus menjalani proses hukuman dan bertanggung jawab atas perbuatannya ya Bang ya. Betul. Nah Bang, Rizky Bilar juga saat ini dilarang untuk tampil di televisi, kemudian juga ada penghargaan yang harusnya diterima jadi nggak diterima. Nah itu menurut Bang Aris itu masih bolehkah memang layak tampil di televisi untuk Rizky Bilar yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini atau gimana? Saya kira masih ya, karena kan belum ada keputusan hukum yang ingkrah
bahwa Rizky Bilar itu bersalah dan ditetapkan oleh pengadilan. Saya kira dalam konteks hak asasi manusia itu harus dihargai. Artinya Komnas Perempuan berlebihan dong ketika melarang Rizky Bilar untuk tampil di televisi, dan sekarang kan Rizky Bilar sudah mulai di stop, kemudian juga ada penghargaan yang harusnya diberikan juga ditangguhkan itu gimana Bang? Saya kira sekali lagi kan kita kan harus menghargai semua orang yang menghadapi proses hukum. Jadi orang yang sudah dinyatakan bersalah secara inkrah itulah harus dilakukan. Tapi kalau enggak, coba nanti kalau sampai putusan Mahkamah Agung bahwa Bilar tidak salah, terus tiba-tiba sudah nggak boleh ya kan itu kan menghalangi hak asasi dia mengembangkan bakat dan minatnya. Saya kira saya bela terhadap itu. Tetapi kalau itu sudah dinyatakan sah oleh pengadilan dan menyatakan bahwa dia diputuskan hukuman sekian tahun dan sebagainya, dan tidak ada upaya banding lagi, tidak ada upaya hukum lagi, maka persyaratan yang tadi tidak tampil karena dia bukan contoh publik lagi. Yang baik. Nah, artinya dia adalah orang yang selama ini betul-betul secara hukum membangun kebohongan publik dan melakukan kekerasan atau tindak pidana pada istrinya. Berarti kalau yang selama ini yang udah rame nih Bang, karena memang di media udah nggak ada tampil, udah nggak boleh kayak gitu-gitu. Berarti memang selama ini berlebihan begitu ya Bang keputusan yang udah diambil. Iya, saya kira ya kasihan juga ya. Kalau saya seperti Bilar juga, kan saya akan protes terhadap itu. Duh, siapa yang menyatakan saya salah? Tapi ini Sahabat Anak Indonesia bukan maksudnya Bang Aris membela ya, tetapi bukan membela soal hak asasi bahwa proses hukumnya, sekali lagi bukan membela Bilar. Sejak awal tadi pembukaan acara ini saya tetap mengatakan hati-hati kau Bilar, kan gitu. Tapi karena prosesnya belum putusan, belum ya kan? Jadi sebenarnya mungkin kasusnya lebih kepada kayak kasusnya Saiful Jamil begitu ya. Sudah selesai. Oh iya, itu dan saya menyatakan setelah ada proses hukum penetapan itu saya menyatakan bahwa Saiful Jamil harus ditambahkan hukum, tidak boleh tampil kepada publik karena dia adalah manusia yang menurut Komnas Perlindungan Anak dan perspektif hukum tidak layak untuk ditonton orang lain atau dicontoh orang lain. Termasuk ini Bilar. Jadi bukan saya sekarang ini membela Bilar. Jika Bilar belum ditetapkan oleh pengadilan sah menurut hukum dan tidak ada lagi upaya hukum, maka Bilar punya hak untuk tampil, menampilkan minat bakatnya, gitu loh. Itu sekali lagi konteksnya dalam penetapan hukum karena negara ini adalah negara hukum. Penetapan dari pengadilan vonis bersalah atau tidak, gitu. Jadi, tapi kalau sudah misalnya tidak kasih ampun Bilar. Lebih baik proses misalnya melarang tampil di televisi, memberikan penghargaan, bekerja dan lain-lain gitu ya Bang ya. Itu harus memang ada vonis yang memang jelas dulu karena sekarang lagi proses kan menghargai hak asasi manusianya begitu ya Bang ya. Gimana? Hanya saja ini tergantung production house televisi dan media-media yang selama ini menyiarkan dia. Apakah mendapat penghargaan dan sebagainya, tergantung. Jadi bukan karena sekali lagi bukan karena bahwa dia sudah dituduh melakukan kejahatan dalam rumah tangga yang sudah sah menurut hukum. Nah, kalau misalnya dia dilarang tampil itu hanya kebijakan dari televisi, media sosial lain, itu tergantung itu. Kalau itu dilakukan nggak salah juga. Nggak salah juga karena itu memang haknya si televisi tadi. Iya, gitu misalnya memutus kontrak, memutus kontrak dan tidak meneruskan kontrak, tidak memberikan tidak dimasukkan dalam nominator misalnya. Dalam program. Itu boleh. Tapi bukan karena kasusnya ini. Terus kemudian melarang beramai-ramai. Iya. Harapan saya tentu karena ini sudah menjadi konsumsi publik, itu bisa dilakukan oleh penyelenggara salah satu kegiatan yang memberikan penghargaan memberikan kesempatan kepada Bilar dan sebagainya. Di situ tergantung dari production house atau tayangan-tayangan televisi lain. Saya kira itu. Oke, yang bisa diambil artinya memang melihat kebijakan dari stasiun TV masing-masing. Tapi kalau kita melarang itu kayak kesannya gimana? Ya kalau melarang sebelum ada keputusan hukum kan praduga tak bersalah kan dalam proses hukum itu. Tetapi kalau misalnya besok dia dinyatakan telah
melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana terhadap istrinya dalam pengadilan tingkat pertama dan Bilar tidak tidak banding dan sebagainya, itu sah menurut hukum dan di situ bisa atas dasar itu tidak boleh tayang. Okay. Tetapi dia bisa tidak tayang karena tidak patut dalam etika production house, televisi kita, apapun lah, entertain kita, itu bisa tidak memberikan kesempatan untuk tampil karena itu tidak layak untuk tampil kepada publik gitu loh. Oke Bang, seru banget nih obrolan terkait Itulah, artis, KDRT, terus kemudian keharmonisan yang kita nggak nyangka ternyata memang semua kalangan juga akhirnya mengalami KDRT juga gitu ya Bang ya. Oleh karena itulah Nia, dalam dialog kita, dalam ngobras hari ini, saya selalu mendorong jangan disimpan ya, kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan, apakah kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dilakukan anak-anak, dilakukan terhadap korbannya anak-anak dan perempuan, jangan dianggap itu aib. Ya. Maka saya sejak pembukaan acara ngobras itu, saya mengatakan salut kepada Lesti. Ya. Tidak salut tentunya kepada Bilar karena dia membangun kebohongan publik. Seolah-olah kita ini bodoh gitu. Bilar, saya lebih dulu berkeluarga daripada Anda. Jadi saya tahu proses dalam keluarga. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa ini untuk kalangan selebriti yang sekarang ini, kesan saya nih ya, berita Lesti dan Bilar ini, yang heboh di antara mereka artis-artis saja. Kita hanya disuguhkan supaya kita simpati dan nonton. Nggak boleh. Kekerasan rumah tangga harus kita tegakkan secara bersama-sama. Jangan karena kenal dengan Lesti dan Bilar terdekat dan sebagainya, memberi responnya hanya di lingkungan mereka. Seolah-olah kasus ini hanya kasus mereka. Seolah-olah komunitas entertain itu hanya mereka. Nggak boleh. Kita ini adalah penonton yang juga bisa dibohongi oleh siapapun. Saya kira itu perspektifnya nih ya. Itu perspektifnya. Jadi ini bukan like in dislike antara Lesti dengan Bilar. Tapi dalam peristiwa ini, saya mendukung Lesti, saya mendukung Polres yang saat ini di Jakarta Selatan saya kira sudah dinaikkan ke sana, supaya kasus-kasus di kalangan artis itu tidak membangun kebohongan publik. Karena saat ini saya menunggu lagi beberapa artis mungkin dalam waktu dekat atau terbongkar ya kebohongan publiknya yang selama ini seperti apa yang dilakukan, tampilannya seperti Bilar. Oke Bang. Aduh, kalau ngomongin kasus kekerasan dalam rumah tangga tuh memang nggak ada habisnya. Dan sebenarnya memang kasus ini tuh banyak, tapi mungkin karena saat ini kasusnya terjadi untuk kalangan selebritis, jadi akhirnya menjadi lebih viral gitu. Nah, saya potong sedikit ya. Iya Bang, gimana Bang? Mumpung saya ingat, oleh karena itu Polres Jakarta Selatan, Polda sekarang ini ditangani oleh Polda. Ya. Polda, bukan Polres Jakarta Selatan. Polda ya. Yang nangani kasus Lesti Bang. Iya. Polres Jakarta Selatan. Iya. Oke, itulah. Tapi menurut saya kasusnya harus berkeadilan. Jangan karena Lesti dan Bilar itu diumumkan, diekspos secara berlebihan. Tapi kasus yang sama dari ibu-ibu kelas menengah bawah tidak diceritakan, bahkan pelakunya belum ditangkap. Oke, jadi jangan diskriminatif. Kemarin saya Bang baru menangani kasus KDRT. Hampir bunuh diri ibu ini. Betul. Karena melihat kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jadi dia nangis, dia marah karena selama hampir 1 tahun kasusnya di Polres gak jalan. Ibu ini mengalami kasus kekerasan fisik sampai dia pakai kursi roda, giginya patah, sampai dia harus ke ahli saraf gitu. Saya bersama ibu ini 6 bulan untuk menjalani proses terapi psikologis. Kemarin drop lagi setelah saya tanya, dia ngelihat kasusnya Rizky Bilar sama Lesti yang menurut dia kok prosesnya bisa
cepet masuk, dan dia harus beberapa kali melaporkan kasus yang sama di Polsek, di Polres dibalikin lagi ke Polres, ada gitu. Dan itu sampai akhirnya dia baru lapor kemarin, sampai sekarang pelaku belum juga ditangkap gitu. Padahal dengan kondisi yang udah babak belur, berdarah-darah dan lain-lain, itu dia hampir bunuh diri lagi. Dia mau nangis karena melihat kasusnya. Jadi dia menganggap saya ini seniornya dalam kasus ini, tapi kok kasus saya jadi terkesan lambat gitu. Nah, ini juga sebenarnya kayak jadi sebuah pembelajaran juga ya Bang, bahwa nggak bisa hanya kasus orang yang terkenal aja, yang viral gitu, yang diproses dengan cepat gitu. Jadi kemarin dia sampai bilang ini, kalau sampai kasusnya Lesti ini duluan dan kasus saya ini, bisa lebih baik mati aja. Itu gitu. Jadi makanya sebenarnya ini juga yang saya agak jadi sebuah pembelajaran juga, bahwa nggak kasus tertentu doang, dan jangan hanya kasus viral aja ya Bang yang menjadi atensi untuk diproses, karena sampai sekarang pun ibu ini masih menjalani proses ke rumah sakit gitu Bang, terus menjalani proses pendampingan psikologis gitu, dan shock gitu ketika ngeliat kasus berat, dia bercermin sama dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya protes sampai hari ini gitu kan, ketika saya melihat di tayangan televisi, baik itu programnya entertain gitu kan, kemudian ada news juga dan sebagainya, itu sangat aneh bagi saya kalau ini kok diekspos secara berlebihan gitu. Padahal kasus yang lebih berat lagi itu dirasakan banyak ibu-ibu yang mengalami kekerasan seperti yang kau ceritakan itu, adalah tidak adilnya. Oleh karena itu saya kira dengan kasus ini jangan diskriminatif. Ini kan jadi diskriminatif kan, nggak ada, karena bisa saja tuduhan itu kepada polisi karena nggak ada penjelasan kan. Salah siapa? Bukan salahnya publik, salahnya polisi. Kok kasus yang seperti kamu itu tidak diekspos dan tidak cepat dilakukan? Kan persoalannya 2 alat bukti cukup kan, itu yang harus dipakai oleh polisi kan. Dan menurut saya dari peristiwa Lesti dengan Bilar ini, hendaknya polisi baik itu di Polres Jakarta Selatan yang menangani perkara itu harus berbuat adil. Karena saya tahu ada ribuan kasus kekerasan seksual yang saat ini sedang parkir di Polres Jakarta Selatan, karena saya kan ikut terlibat juga memberikan masukan-masukan kan, memberikan juga masukan dari yang in-depth interview terhadap korban dan sebagainya. Kalau ini peristiwa yang kau ceritakan itu, tentu saya mendukung ibu ini kalau kasusnya Lesti itu lebih dulu masuk ke pengadilan dari kasusnya ini. Kalau memang sudah terdapat bukti-bukti awal dan bukti-bukti yang meyakinkan, saya kira saya akan protes terhadap proses penyidikan itu. Nggak boleh, bukan hanya untuk Polres Jakarta Selatan, seluruh proses yang ada. Jangan karena ini kasus yang dapat memunculkan image bahwa kita peduli terhadap kasusnya Lesti dan Bilar melakukan kekerasan, tetapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sama kok tidak dilakukan. Nah, itu loh yang saya mau luruskan dari peristiwa Lesti dan Bilar ini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka semua kasus-kasus kekerasan yang sedang parkir ya, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu yang dialami anak-anak dan perempuan, ya harus berbondong-bondong kita untuk menegakkan itu. Itu pesan moral dari Komnas Perlindungan Anak. Oke, Bang Aris, terima kasih. Tadi disclaimer ya untuk kasus tadi sebenarnya bukan diproses di Polres Jakarta Selatan, yang tadi saya ceritakan ada di Polres lain ya, kebetulan boleh. Gitu. Tapi memang ingin mendapatkan keadilan yang sama seperti Lesti Kejora. Dan benar nih kata Bang Aris, jangan diskriminasi kasus gitu, jangan sampai korban-korban lain yang mengalami KDRT akhirnya merasa yang sudah proses psikologis yang sudah berjalan, akhirnya mereka harus drop dari nol lagi gitu. Dan ini kita mengalami langsung, dan saya mengalami langsung karena memang menangani beberapa kasus KDRT juga gitu. Sahabat Anak Indonesia, seru banget ngobrol bareng Bang Aris. Akan banyak kasus lain ya, semoga dengan adanya kasus ini jadi pembelajaran juga ya. Betul. Bang. Juga buat Baim dan Paula juga memberikan edukasi yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Jangan lakukan lagi, Baim, ya. Jangan lakukan lagi karena itu kebohongan publik dan itu tidak mencerdaskan
bangsa Indonesia. Ya, jadi lebih memilah dan memilih lagi konten-konten yang memang bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi kan Bang Baim sama Kak Paula ini kan orang tua yang juga sudah memiliki anak gitu, jadi memberikan edukasi yang lebih bermanfaat lagi gitu. Dan keren juga buat Lesti Kejora ya Bang, akhirnya berani speak up. Jadi kita juga menunggu ibu-ibu di luar sana, ayo jangan takut untuk speak up tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Pasti banyak yang bisa untuk menolong dan bisa juga kok mengadukan kasusnya ke lembaga-lembaga terdekat yang memang melindungi atau mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, dan kasus-kasus lainnya. Sahabat Anak Indonesia, itu tadi Ngobras. Jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya pamit undur diri. Salam Anak Indonesia. Menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Anak terlindungi, Indonesia maju.